Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Prestilisari SPD, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021, angkatan 2 kelompok 4. Berikut adalah tugas terapan nilai-nilai anti korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas bertampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses di infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Apa saja nilai-nilai anti korupsi? Kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Tidak diindahkannya nilai-nilai anti korupsi inilah yang akan memicu hilangnya integritas sikap seseorang sehingga melakukan tindakan korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan. Untuk memahami tindakan yang tidak mengindahkan nilai-nilai anti korupsi atau biasa disebut dengan perilaku gratifikasi, mari kita tonton video. Saudara, Kejaksaan Negeri Kota Bogor menahan 6 kepala sekolah terkait dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS senilai 17 miliar rupiah pada Kamis petang. Ke-6 orang ini merupakan kepala sekolah kelompok kerja kepala sekolah dari masing-masing kecamatan yang berperan menentukan tender pengadaan soal tryout SD. Setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam, 6 orang tersangka yang merupakan ketua kelompok kerja kepala sekolah kecamatan di Kota Bogor dijebloskan ke Lapas Paledang setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada Kamis petang. Ke-6 kepala sekolah ini ditetapkan sebagai tersangka Kejaksaan karena diduga terlibat dalam penentuan tender pengelolaan dana BOS di sejumlah sekolah dasar di 6 kecamatan di Kota Bogor. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan uang sebesar 75 juta rupiah serta 1 unit mobil minibus sebagai barang bukti. Sebelumnya, 1 pekan lalu Kejaksaan juga menjebloskan seorang kontraktor selaku pemenang tender yang membuat dampak kerugian sebesar 17 miliar rupiah. Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak buruk pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Salah satu program pemerintah di bidang pendidikan adalah bantuan operasional sekolah atau BOS yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukungnya. Salah satunya yaitu berita yang telah kita tonton tadi. Kasus ini bermula dari rencana kegiatan anggaran sekolah RKAS yang seharusnya dibuat oleh sekolah dasar dengan melibatkan komite sekolah dan dewan guru. Namun KKS mengambil alih kegiatan tersebut dengan bekerja sama dengan sesama rekan KKS untuk menyelewengkan dana. Sejauh ini muncul penilaian bahwa peraturan soal penyalahgunaan tata kelola anggaran BOS lebih kesalahan prosedur. Korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Secara ringkas, penyebab korupsi adalah cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ada 3 penyebab mengapa terjadi korupsi. 1. Adanya tekanan. 2. Adanya kesempatan. 3. Rasionalisasi. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Solusi dalam menangani hal ini adalah pemberantasan tindak pidana korupsi adalah hal tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, dan penyelidikan. Cara masyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk perang melawan korupsi, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan, memberikan kontribusi.
Selain itu, pemerintah mewajibkan sekolah mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS agar mudah diakses oleh masyarakat untuk mengecilkan peluang terjadinya praktik korupsi. Bagian besar dalam meningkatkan transparansi anggaran pendidikan termasuk dana BOS adalah dengan mendorong hadirnya guru yang kritis, independen, dan terorganisir. Selain itu, KKS juga perlu melaporkan setiap kegiatannya secara transparansi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.